Silakan datang ke negeri kami, sayang negerilah kami serumpun sebalai. Silakan datang ke negeri kami, sayang negerilah kami serumpun sebalai. Hari ini adalah waktu senggang buatku, karena aku ada janji dengan teman-temanku, dan aku mencoba berjalan menyusuri kampungku di Siak ini, yang tampak sepi tetapi asri. Warna kehidupan Melayu masih sangat kental dengan ciri khas rumah adatnya. Dan penduduknya pun yang mayoritas beragama Islam juga sangat terasa dengan pakaian-pakaian yang mereka kenakan. Tetapi di Siak, kerukunan beragama juga terjalin dengan sangat baik. Seperti terlihat pada kelenteng ini, yang sudah berdiri sekitar 100 tahun yang lalu. Kondisinya pun masih terjaga dan terpelihara dengan sangat baik. Walaupun berdampingan dengan rumah penduduk yang beragama Islam. Karena Melayu itu identiknya dengan Islam. Siak kini tidak seperti dahulu. Jalanannya sudah diaspal dengan mulus. Sungai Siak pun kini sudah mempunyai jembatan yang tidak kalah megahnya dengan jembatan-jembatan termegah yang ada di Indonesia. Karena mayoritas penduduknya beragama Islam, tidak heran masjid-masjid berdiri sangat megah di Kabupaten Siak ini. Di Kabupaten Siak terdapat Sungai Siak yang membelah wilayah Kabupaten Siak yang terkenal sebagai sungai terdalam di Indonesia. Samping itu, di Kabupaten Siak memiliki banyak tasik dan danau yang tersebar di beberapa wilayah. Sungai Siak sendiri selain memiliki nilai ekonomis yang tinggi, terutama sebagai sarana transportasi dan perhubungan, juga menyimpan pesona untuk wisata alam. Datanglah ke sini, ke Kabupaten Siak. Banyak hal yang bisa diperoleh dari alamnya, budayanya, sejarahnya, kulinernya, dan masyarakat Kabupaten Siak siap menunggu Anda dengan ramah dan santun. Hari ini aku bersama teman-temanku berniat menyusuri tempat-tempat pariwisata yang biasanya dikunjungi wisatawan, baik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Sekarang kita sudah berada di Sungai Siak. Sungai ini adalah ikon wisata dari Kabupaten Siak. Dan kalau sahabat datang sekarang, sudah ada paket wisata alam dan wisata agro untuk menelusuri Kabupaten Siak. Bila mengunjungi Siak, tentu yang pertama adalah menyusuri Sungai Siak. Sungai yang terdalam di Indonesia. Dan ikonnya Kabupaten Siak,
yang sudah digunakan sebagai sarana perhubungan dan tentu sarana wisata untuk para traveler yang berkunjung di sini. Karena hari sangat cerah, kami jadi bisa menikmati sepenuhnya perjalanan dengan sempurna. Tujuan kami yang pertama adalah melihat buah-buah yang tumbuh dengan subur di pinggir sungai. Walaupun harus melintasi sedikit lumpur, kami tetap penasaran untuk memetiknya. Menikmati paket wisata tersebut, para traveler bisa menggunakan sampan yang akan berangkat dari dermaga Kota Siak. Dan ketika sudah jalan, Anda juga bisa menikmati berbagai jenis pepohonan yang tertata rapi dan jadi bisa menambah sejuknya suasana ketika kita melewati kawasan ini. Oh ya Dara, tumbuhan apa saja sih yang ada di sepanjang Sungai Siak ini? Tumbuhan yang ada di sepanjang Sungai Siak ini banyak sekali tumbuhannya, tapi salah satunya ada rumbio, rengas, ada juga pohon durian, dan banyak yang lainnya. Kalau pohon yang ada buahnya itu, pohon apa ya? Itu namanya pohon rengas. Tapi buahnya itu nggak bisa dimakan, karena dipegang saja sudah gatal, apalagi dimakannya lebih gatal lagi. Kalau rumbio itu? Ya. Rumbio itu, Bang, adalah biasanya digunakan oleh masyarakat di sini itu kalau bagian daunnya itu digunakan untuk membuat atap rumah. Dan di bagian batangnya itu dibuat sagu oleh masyarakat di sini. Jadi banyak kegunaan dari pohon-pohon di sini. Banyak juga ya kegunaannya ya. Di sini juga ada rasau. Rasau itu daunnya seperti pandan, tapi dia berduri. Dan juga buahnya itu berduri juga, tapi mirip seperti nangka. Oh ya Bujang, kalau ini perahu apa ya? Perahu segboat, Bang. Dia mengangkat kayu untuk membuat kertas. Dia nanti akan dikirim ke perusahaan, Bang. Oh iya, tadi saya lihat ada pohon sawit ya? Iya, di sini banyak juga pohon sawit. Bisa abang lihat dekat sana. Dan juga kalau misalnya untuk memetik pohon sawit, memetik buah pohon sawit itu belum bisa sekarang karena belum masa pembuahannya. Dan juga industri kelapa sawit itu ada di Dayun letaknya, daerah dekat Siak juga. Jauh nggak dari sini? Lumayan jauh lah, kurang lebih setengah jam. Sahabat traveler, di sini kita lihat banyak orang yang memancing. Nah, di sini terdapat jenis ikan apa aja ya? Di sini banyak sekali, Bang, jenis ikan seperti ikan patin, ikan gurame, ikan gabus, masih banyak lagi yang lainnya. Tuh kita lihat yang lagi mancing. Sepertinya dia dapat ikan gabus. Wes, besar ya? Iya. Di kawasan ini banyak juga yang mancing setiap sore kan. Memang dari iya. Memang dari dahulunya masyarakat di sini itu hobinya memancing karena banyak sekali ikan yang berada di Sungai Siak ini. Katanya di sini terdapat banyak udang apa ya? Udang galah. Nah, ya udang galah. Itu bisa dijadikan makanan khas Siak sendiri, Bang. Makanan tempo dulu para raja. Kayaknya Abang dah pengen banget ya mau mancing. Iya. Nah, buat travelers yang hobi mancing, nanti kita akan coba mancing di tempat yang keren banget. Di mana tuh? Nanti saja kalau sudah sampai tempatnya akan kita kasih tahu namanya, oke? Oke. Wah, saya jadi tambah penasaran nih. Lalu kami berbalik ke dermaga untuk menuju tempat memancing. Kami akhirnya berangkat untuk pergi memancing ke danau yang bernama Danau Zamrud. Danau yang menjadi pusat konservasi alam di Kabupaten Siak ini. Hai sahabat travelers, baru saja kita melihat-lihat di bawah jembatan Siak. Nah, sahabat travelers pasti penasaran kan apa saja keunikan yang ada di jembatan ini?
keunikan jembatan ini nanti akan dibangun restoran di atas sana. Setinggi nih? Iya, nanti ada lift kok. Ada 2 lift kapsul. Satu di sebelah sini dan satu lagi di sebelah sana. Oh ya bang, abang tahu nggak jembatan ini diresmikan tahun berapa? Nggak tahu. Jembatan ini diresmikan pada tahun 2007 pada tanggal 11 Agustus oleh Presiden kita SBY. Dan di bawah jembatan ini juga dimanfaatkan oleh para warga untuk memancing ketika sore hari dan malam hari. Dan di sini juga abang juga bisa rasakan kan, udaranya begitu segar, udara sungai. Iya, benar-benar. Nah, selain jembatan Siak ini, objek wisata apa aja sih yang ada di Siak? Oh ya, selain jembatan Siak ada objek wisata seperti istana, Masjid Syahabuddin, Balai Kerapatan Tinggi, Kolam Hijau, Danau Zamrud, Makam Putri Kacamayang, Pulau Guntung, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan yang harus abang tahu juga ya, di sana terdapat sebuah masjid peninggalan kerajaan Siak, dan di sebelahnya itu ada sebuah makam kerajaan. Dan kalau abang berjalan lagi ke arah sana, juga terdapat sebuah makam kerajaan di zaman dahulu. Dan di seberang sana juga terdapat wisata kuliner malam. Gitu. Jadi rata-rata warganya berjualan bermacam-macam masakan. Jadi abang juga bisa rasakan apa yang abang mau makan gitu. Wah, mantap tuh. Nah, selain tempat wisata, tempat-tempat apa aja sih yang ada di Siak? Selain tempat wisata, ada juga tempat beribadah seperti masjid, kelenteng, dan juga gereja. Oh iya Nina, tadi ku dengar ada kuliner malam juga ya. Masakan apa saja sih yang ada di sana? Macam-macam ya masakan di Siak ini, seperti asam pedas ikan patin, sambal terasi atau sambal belacan. Kuenya ada juga kue bolu kembojo. Udah pernah rasain belum? Belum. Oh, nanti kita bisa rasain. Ada juga nih bang, kalau minumannya Siak itu adalah laksamana mengamuk namanya. Emang kalau kita minum itu kita mengamuk gitu? Bukan begitu bang, itu hanya istilah saja pada zaman dahulunya. Bukan kita minum itu langsung mengamuk. Ya, Itu bahan pokoknya dari macang atau kuini, dengan kuahnya itu dibuat dari santan kelapa. Apalagi kalau diberikan es gitu. Segar. Bukannya kita tadi mau mancing? Oh iya. Gimana kalau kita langsung ke perahu aja? Boleh? Yuk. Yuk. Dengan kuahnya itu dibuat dari santan kelapa. Apalagi kalau diberikan es gitu. Segar. Bukannya kita tadi mau mancing? Oh iya. Gimana kalau kita langsung ke perahu aja? Boleh? Yuk. Yuk. Sebenarnya jarak ke Danau Zamrud itu tidak terlalu jauh. Karena danau tersebut letaknya ada di kawasan perusahaan perminyakan dengan pipa-pipa yang terpasang sepanjang jalan. Perjalanan menjadi cukup seru dan kami juga harus minta izin dulu untuk mengunjungi kawasan ini. Pak, mau ke Danau Zamrud Pak? Siap. Ya. Kalau tes ya Pak. Oke sahabat travelers, ternyata untuk memasuki area Danau Zamrud ini kita harus meminta izin terlebih dahulu dan meninggalkan kartu identitas kita. Yuk Pak, yuk sahabat travelers.
Sekarang kita sudah berada di Balai Konservasi. Saya udah nggak kesabaran kepengen mancing. Di sana sudah ada perahu kecil dan dermaga yang akan membawa kita ke Danau Zamrud. Ayo. Oke.